nggak Oke, apa-apa. salam satu hati. Selamat siang, rekan-rekan. Selanjutnya saya akan menjelaskan, mempresentasikan mengenai insentif bengkel ya. Ini akan tidak terlalu sepanjang yang tadi sih. Insentif, apa itu insentif? Insentif adalah hadiah atau penghargaan dari sesuatu pencapaian atas tetapan target. Ya, jadi kita ada hadiah terhadap target yang sudah dicapai. Nah, apa aja sih transaksi bengkel yang mendapat insentif? Yaitu ada yang konsumen melakukan servis, kita mendapatkan dari jasa, dari spare part, dari aksesoris, ataupun dari konsumen langsung yang tidak servis, yaitu kita mendapatkan dari penjualan spare part dan penjualan aksesoris ya, gitu. Siapa saja sih yang dapat insentif ini? Yaitu ada kepala bengkel, SA atau service advisor, kepala regu, mekanik, reguler, dan honorer. Nah, di sini ada dua macam mekanik ya. Nanti kita akan lebih bahas lebih detail ya. Nah, sumber insentif itu dari mana sih? Ada dari insentif unit entry, ada insentif dari revenue, ada juga dari additional program. Bisa jadi dari fokus produk, improvement, SS ya, sumbang saran, ataupun LCR, layanan cek rangka ESAF. Nah, mungkin saya sedikit jelaskan mengenai LCR ini. LCR ini adalah fasilitas yang diberikan oleh AHM untuk pengecekan rangka jenis motor yang ESAF ya, jenis rangka ESAF ya. Nah, ini dilakukan karena untuk memperkuat lapisan anti karatnya, yaitu di bagian luar dari rangka maupun di bagian dalam rangka, sehingga rangkanya akan kuat terhadap karat, seperti itu ya. Nah, ini untuk motor keluaran 2019 sampai 2023 ya. Jadi tidak semua motor hanya yang berangka ESAF dan hanya keluaran 2019 sampai 2023. Karena yang 2024 ataupun sampai sekarang, rangka itu sudah garansi 5 tahun, ya. Dan sudah langsung dilapisi dari awal untuk anti karatnya di bagian dalam rangka maupun di bagian luar rangka. Sehingga tidak ada potensi keberkarat, seperti itu ya. Nah, ini minta tolong difokuskan oleh all team, oleh Kacap, ADH, Kabeng, karena ini menjadi concern dari AHM ya. Kita harus bertanggung jawab terhadap semua penjualan motor kita yang menggunakan rangka ESA. Satu dealer tuh bisa kurang lebih ya 3.000 sampai 4.000 motor yang sudah kita jual dengan rangka ESA. Nah, itu kita harus tanggung jawab, diminta tanggung jawab oleh AHM untuk semuanya dilakukan cek rangka ESA. Ya, kita harus tanggung jawab nih. Tapi AM selain menuntut, dia juga memberikan fasilitas untuk kita, di mana setiap unit yang dicek rangka, kita akan mendapatkan revenue plus minus 400.000. Jadi lumayan ya, dapat revenue besar nih dari cek rangka ini. Dan profit yang menjadi profit kita adalah 250.000 gitu ya. Di mana ada layanan cek rangka, ada juga konsumen tuh senilai 160.000. Jadi kan bisa jadi kan motornya udah 2019 nih, udah konsumennya udah males datang ke bengkel gitu ya. Nah, supaya mau datang, konsumen akan diberikan produk senilai 160.000. Selain itu, layanan cek rangkanya kalau ke konsumennya gratis, tapi main dealer akan menggantikan uangnya ke kita, kita klaim senilai 160.000 juga. Ya, kurang lebih lah sampai 200.000 tergantung tipe motor. Sehingga kita mendapatkan revenue yang cukup besar. Nah, ini kenapa kita juga menambahkan additional program LCR supaya menarik mekanik SA maupun tim bengkel untuk collect order ya untuk SAP ini gitu ya. Karena mereka juga akan mendapatkan insentif yang cukup besar. Nah, ini tetapan target itu apa sih kepala bengkel dari by KPI, Key Performance Indicator. Nah, ini akan dijelaskan oleh materi lain ya, dalam materi lain. SA, kepala regu dan mekanik, formulasi dan tetapan target masing-masing bengkel ya. Nah, kita lihat ya. Nah, insentifnya apa sih untuk SA, mekanik maupun kepala regu ya? SA itu unit entry dan revenue, profit sharing ya. Jadi SA akan mendapat profit sharing dari revenue yang dia
dapat. Kalau mekanik dari unit entry dan revenue jasa, sama ya profit sharing. Sedangkan kalau kepala regu, nah ini yang berbeda sedikit. Profit sharingnya itu dari insentif mekanik yang di maintain, dikontrol oleh kepala regu tersebut. Jadi karena kepala regu tidak menghasilkan revenue, tidak menghasilkan unit entry secara langsung, maka dia dapatnya insentif dari profit sharing, insentif mekanik timnya. Seperti itu ya. Nah, kita mau lihat nih policy untuk insentif mekanik tuh seperti apa. Nah, ini kita lihat dulu awalnya. Statusnya tuh ada dua ya mekanik, seperti yang saya bilang di awal. Yaitu honorer dan tetap atau kontrak. Perbedaan utamanya apa sih? Dari upahnya. Upahnya itu kalau yang tetap dan kontrak adalah UMK. Ya. Kalau honorer atau magang, upahnya ya ini. Ada kelasnya ya. Kalau silver, gold, diamond, platinum. Ada 4 kelas. Nah ini sebenarnya selain kelas tadi, dia juga ada yang namanya istilah tier. Nah kalau tier ini adalah patokannya berdasarkan UMK. Jadi kalau tier C itu di bawah 3 juta. Kalau tier B 3 sampai 4 juta UMK-nya. Kalau tier A di atas 4 juta UMK-nya. Nah, kalau kita lihat, kalau honorer upahnya itu beda-beda. Setiap tier tidak sama gitu ya. Pas tier A 1,5 juta, tier B 1,250 juta, tier C di 750. Nah, notice saya upah ini adalah upah harian ya, 25 hari kerja. Jadi tinggal dibagi 25 hari gitu ya. Nah, cuman sebenarnya komposisi terbesar dari upah mekanik honorer adalah dari insentif. Beda dengan tetap dan kontrak yang komposisi terbesar upahnya itu di UMK-nya ya, di gajinya. Nah, kalau mekanik honorer terbesarnya itu di insentifnya ya, ada insentif unit entry maupun insentif jasa. Nah, ini kita bisa lihat ya, ada target unit entry-nya beda juga. Kalau honorer itu 200, kalau tetap kontrak 250 ya. Nah, kalau untuk insentif unit entry-nya sih sama ya. Nah, di sini cuman ada notit dari saya adalah kalau dia achievement unit entry maupun jasanya di bawah 80%, maka akan hangus insentifnya. Nah, ini yang harus sering di reminder ya ke tim ya, supaya achievementnya bisa di atas minimal titik aman itu agar insentifnya tidak hangus gitu. Kalau saya sih malah tekankannya kalau bisa achievement 125% lebih, supaya dia dapat profit sharingnya atau insentifnya besar. Karena kalau kita lihat di sini, semakin besar achievement, nilai insentif per unitnya semakin besar ya, gitu ya. Kalau per unit bisa sampai ke 1.600, kalau quick service maupun non quick service 750. Nah, mungkin di sini quick service adalah service lengkap ya. Atau kalau orang umum bilang tune up ya. Nah, itu dapatnya 1.600 kalau dia achievement 1.125%. Nah, non quick service adalah unit entry ya, misalkan yang KPB deh, service gratis atau like repair atau happy repair gitu ya. Itu akan mendapat insentif 750 per unitnya ya. Nah, satu lagi dapat insentifnya apa? Insentif jasa. Nah, kalau dilihat insentif jasa ini betul profit sharingnya dari jasa. Tapi targetnya itu dari mana? Dari revenue per unit. Ingat ya, revenue per unit itu terdiri dari jasa, spare part, dan aksesoris. Jadi, walaupun dia akan mendapat profit sharing dari revenue jasa, tapi targetnya, achievementnya dihitung dari achievement revenue per unit. Kita lihat ya. Nah, ini tier A, tier B, tier C, ya lihat aja ya. Batas silvernya paling bawah itu beda-beda target revenue per unit. Mulai dari 100.000, 125.000, sampai 150.000. Semakin tinggi kelas, gaji semakin tinggi, target pun semakin tinggi. Ya. Selain itu, achievement juga kalau yang saya bilang tadi di atas 125%, itu profit sharingnya paling gede. Gitu. Bisa sampai 15% ya. Kalau honorer kecil, karena ya dia udah dapat gaji UMK nih. UMK-nya sudah besar. Sehingga profit sharingnya lebih sedikit. Tapi kalau dilihat, revenue per unitnya lebih flat ya. Targetnya. Nggak ada berjenjang. Gitu. Ya. Jadi kita kejar pasti 120% supaya profit sharingnya
maksimum gitu ya. Ini nih. Nah, yang saya mau tunjukkan di sini adalah bahwa kalau mekanik tetap atau kontrak ini kan udah besar di awal ya UMK ya. Tapi kalau di total-total dengan insentifnya dibandingkan yang dengan magang, kalau performance-nya sama, maka upah yang didapat take home pay-nya itu mirip-mirip. Ya, kalau kita lihat sekarang ada yang 5,7 gitu ya. Take home pay-nya yang mekanik reguler, yang magangnya ada di 5,2, 4,9 gitu ya. Ini dengan performance yang sama ya, reguler dan honorernya. Nah, cuman yang menarik adalah kalau mekanik reguler, kontrak dan tetap ini kan ada potongan lagi ya. Ada potongan BPJS, ada potongan dana pensiun gitu ya. Nah, itu sebenarnya kalau dihitung-hitung malah pendapatannya bisa lebih kecil. Karena ini kan pendapatan bruto ya. Jadi akan dikurangi lagi pajak mungkin yang bisa nilainya bisa sampai 1.500.000 tergantung potongannya ya. Nah, kalau yang magang ini kan gak ada potongan lagi ya. Kalau mau ikut BPJS ya silakan, mandiri saja. Malah take home pay-nya kalau netonya lebih besar yang magang. Kalau performanya sama ya. Gitu. Karena kalau yang kontrak tetap ada potongan ingat ya tadi. Yang potongannya sudah langsung dipotongkan. Mau ikut BPJS ya silakan mandiri gitu ya. Mau ikut yang lain silakan. Bisa juga mandiri. Nah, sumber perhitungannya apa sih? Kalau dari Odoo, kita tuh kan program kita namanya Odoo ya, Odoo Daya Motor ya, ODM. Itu dari transaksi war atau work order. Work order itu adalah transaksi yang dia konsumen datang sekaligus servis, beli spare part gitu ya. Kalau SOR adalah tadi ya, yang konsumen datang tanpa set dapat dari yang hanya servis atau yang tidak servis. Nah, sekian dari saya. Salam satu hati. Selamat sore.